Di dalam satu hari semalam kita bisa tidak bersolawat kepada Kangjeng Nabi kurang lebihnya 1 juta, ya. Kira-kira moal kalau kita tidak menggolibkan nafas kita, itu pun tidak sampai, ya, tidak sampai. Makanya di dalam salawat kubro, alfu alfi salatin wa alfu alfi salam, 1.000.000 salawat dan 1.000.000 salam kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya seharusnya salawat kubro ini diamalkan, yakni ba'da sholat fardu atau selesai melaksanakan sholat wajib, minimal 1 kali ba'da sholat fardu. Berarti 5 kali salawat kubro di dalam seharinya, ya. Karena apa? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dalam sehari membaca salawat kubro itu kurang lebih 1000 balik sehari, ya, 1000. Makanya aituan Syekh masa 1000 piraku orang hiji-hiji teuing ti saminggu henteu gitu. Minimal seminggu sekali kita kecipratan barokahna sholawat, ya. Makanya aheng ieu teh sholawat kubro teh lamun dipesek tina nami-nami Kangjeng Nabi. Makanya jangan khawatir ketika kita mengumandangkan sholawat, yakin 1001 jenis masalah itu semua berada di dalam sholawat, dengan catatan yakin. Karena kalau kita tidak yakin, apapun pekerjaan kita niscaya tidak akan berbuah, karena semua itu berdasarkan keyakinan, ya, keyakinan. Pahala luar biasa. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi saya berbincang dengan Al-Ustadz Abdul Al-Farudi, ya, berbincang dengan Al-Ustadz Abdul Al-Farudi mengenai Pancasila. Pancasila itu ialah suatu dasar negara yang bukan atas dasar syariat Islam, ya. Karena alibina Pancasila itu dibuat oleh makhluk manusia, bukan berdasarkan nas Quran. Tapi singkade eta teh, meskipun Pancasila dibuat oleh makhluk, tapi isi dari Pancasila tersebut ialah isi daripada syariat Islam terutama, ya, kade eta teh, ya. Meskipun negara kita bukan berbasis negara hukum syariat, tapi hukum syariat itu terangkum di dalam Pancasila, ya. Makanya saya pribadi pun kadang-kadang suka merasa menyesal ketika waktu sekolah pang males-malesna upacara bendera, pang males-malesna membaca Pancasila. Padahal ketika dikaji oleh akal, isi Pancasila itu adalah isi daripada syariat Islam. Apa contohnya? Sok. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ya, awas, ketuhanan yang Maha Esa. Betapa pentingnya isi sila pertama, yakni berisi akan ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana di setiap muslim pasti harus bisa menunggalkan Allah, yakni mengetahui kemahaesaan Allah.
Mangkana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa simbolnya? Simbol kemahesaan Allah yakni disimbolkan dengan bintang. Bintang itu adalah matahari yang saking jauhna dengan peredaran planet, sehingga kita lihat bintik-bintik kecil dengan jumlah yang tidak dapat diketahui. Tapi kalau secara dekat, bintang itu sama dengan matahari, dan matahari itu adalah bintang terdekat yang ada di dalam dunia. Punten para jamaah, apabila kita berbicara matahari itu adalah simbol ma'rifat kepada Allah Ta'ala, dan itu terangkum di dalam sila yang pertama, ya. Ketika manusia sudah mengetahui sila pertama, lalu naiklah ke dalam sila yang kedua. Apa sila yang kedua? Yang pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketika manusia sudah mengetahui keesaan Allah, yakin seorang manusia akan menjadi orang yang adil dan mempunyai adab yang luhur, seperti halnya yang dicita-citakan oleh Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Terangkum dalam sila yang kedua, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun manusia nggak senyawa karena Allah, pasti sifat adil akan terbentuk. Hak yang batal tahu, benar yang salah tahu, ya. Dan ketika manusia sudah menggunakan adab di dalam kehidupan naik ke sila yang ketiga, apa? Akan persatuan di dalam sebuah negara. Tidak ada perpecahan, tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan, karena akhlak di atas, karena adab, beradab tingkatnya di atas ilmu. Tidak ada perselisihan, tidak ada perdebatan, tidak ada gontok-gontokan para jamaah, karena sudah bersatu dalam suatu tubuh. Bersatu dalam suatu tubuh ibarat bangunan yang tegak lagi kokoh, persatuan yang beradab. Ketika kita bersatu, naik ke sila yang keempat. Apa sila keempat? Ya? Apa sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sila keempat para jamaah. Kerakyatan yang dipimpin oleh pemimpin yang mengetahui hukum Allah dan hukum Rasulullah, ya. Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, segala bentuk sesuatu itu dimusyawarahkan dalam hikmat kebijaksanaan. Lalu muncullah sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah puncak daripada Pancasila, yakni dengan menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak membeda-bedakan mana yang miskin, tidak membeda-bedakan mana yang kaya, tidak membeda-bedakan mana yang rendah maupun yang berjabat, semua dalam persatuan dan keadilan bagi seluruh rakyat. Isi daripada syariat Islam terangkum pada Pancasila, ya. Itu para jamaah singkade teh lala brora insyaallah keungkula mah kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana la yakun talabuka tasabbuban illa a'ta'i minhu fayaqilla fahmuka minhu
wal yakun talabuka li idharil ubudiyah wa qiyaman bihaqqir rububiyah. La yakun talabuka, mual bukti ya, mual ayat, tidak akan mungkin talabuka tasabbuban ila ata'i minhu, permohonanmu, permintaanmu tasabbuban menjadi sebab ya, ila ata'i minhu. Aduh, ini rada berat ya. Kela. Kula manteng heula otak ieu. Kela. Kelanya curang diartikeun supaya babahari lah. Mual bukti berdoana engkau menjadi sebab, yakni diberi kepadamu, fayaqilla fahmuka minhu, maka itu sedikit pahamna engkau anhu ka Allah Ta'ala. Ira dari ira macam lagi kilah intina mulah dia orang kadang-kadang mual bukti permohonanmu kepada Allah ya, yakni menjadi sabab musabab ya, ke dalam pemberian minhu dari Allah kepadamu, eta teh karena sedikitna kepahamanmu kepada Allah. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, minta ke Allah, eta teh lain bukan menjadikan sabab ya, diberinya oleh Allah. Kadek para jamaah, awas. Meminta kita kepada Allah bukan menjadikan asbab kita diberi oleh Allah. Ya. Apabila kita masih ya, ngajadikeun permintaan yang ngajadikeun asbab pemberian Allah, itu menjadikan sesuatu dalil bahwa sedikitna pemahamanmu tentang Allah eta ya, wal yakun talabuka li idhari ubudiyah, tapi permintaanmu kepada Allah itu menunjukkan bahwa engkau menyembah kepada Allah. Wa qiyaman bihaqqir rububiyah, lan ngadengkeun kalawan hak rububiyahna Allah. Awas. Meminta ya. Doa itu bukanlah meminta kepada Allah. Awas. Jangan keliru. Berdoa itu bukan kita meminta kepada Allah. Berdoa itu ialah kita menyembah Allah. Berdoa itu bukti seorang hamba menyembah ke Allah. Apa buktinya? Karena kita masih butuh akan pertolongan Allah, doa. Jadi ku menadahkan tangan bari jeung bahasa meminta, tapi lain minta tujuan nama angin ibadah ke Allah. Apabila kita masih meminta ke Allah dengan tujuan meminta kepada Allah, dan Allah memberikan sesuatu apa yang kita minta,
berarti itu menunjukkan sedikit pemahaman kita tentang Allah. Karena apa? Karena berdoa itu adalah perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Memintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan. Kade bahasana dinya ud'uni. Mangkana ad-du'a huwa ibadah. Ku Nabi dipertelaaken sesungguhnya doa ialah ibadah. Ya. Jadi bab yang ketika kita meminta dan apa yang kita minta terjadi, itu terjadi bukan dengan kita minta ke Allah, tapi terjadinya itu memang sudah melalui hukum qodrat wal iradatna Allah. Ya, kade eta Pak. Mangkana di dalam dalil Ramadan kamari aya hiji dalil anu mertelaaken tentang bab doa. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'a idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi ulaika la'allakum yarsyudun talah pokona mah teu salah mah. Fa idza sa'alaka ibadi ani fa inni qaribun. Wahai Muhammad, ketika bertanya hambaku kepadamu, maka katakanlah fa inni qaribun, sesungguhnya aku ialah dekat. Allah teh dekat. Ujibu da'wata da'a idza da'ani, dan mengijabah doa orang yang berdoa ke Allah. Ya. Mengijabah doa orang yang berdoa kepada Allah. Apa syaratnya supaya kita diijabah doa kepada Allah? Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Maka hendaklah taat akan perintahku cek Allah lan iman kepadaku. Gitu para jamaah. Mangkana orang yang sudah merasa dekat dengan Allah, ya, tidak jauh dengan Allah, bisa falyastajibuli falyu'minu bi. Moal pisan yeun kana kamaksiatan. Pasti taat ke Allah karena sudah iman ke Allah. Merasa dekat dengan Allah, henteu jauh jeung Allah tah. Itu para jamaah. Singkade. Jadi meminta kita berdoa itu bukanlah kita meminta kepada Allah, tapi berdoa itu ialah kita menyembah kepada Allah karena kita butuh akan pertolongan Allah. Jadi ngadoa teh ulangnya hareukeun panangan bari jeung i'tiqad menta ka Allah, tapi i'tiqadna nyembah ka Allah. Ad-du'a mahul ibadah, karena doa adalah otakna ibadah, syari'na daripada ibadah. Makanya Allah tegas, alladzina yastakbiruna an ibadah, sajal ma anu sombong tina ibadah, tina nyembah ka aing. Ya. Disiapkeun ku Allah neraka. Ya. Makana singkade, makana Nabi di setiap pergerakan sendi kehidupanana tidak lepas mengajarkan tentang bab doa. Dahar Allahumma barik lana, doa panan. Enggeus dahar alhamdulillahilladzi, doa panan, ya. Arek ka WC doa, balik ka WC doa, make baju doa, bercermin doa. Nabi itu tidak lepas dari doa. Karena itu tujuannya Nabi, yakni ad-du'a huwa ibadah. Doa teh nyaeta ibadah ka Allah. Lain keur menta kade. Kunaon henteu menta? Punten para jamaah.
rezeki mah anu ku Allah dibere ka urang masing-masing geus aya catatanna di Lauhil Mahfuz sebelum Allah tiupkan ruh ke dalam rahim kita. Ya, geus aya takaranana ti Allah. Pahata rek meuli mobil geus aya di ditu catatanana. Teu kudu menta ka Allah. Ya, singkat. Atau milih mana para jamaah? Ketika kita diberi kenikmatan yang lebih, kita lupa berdoa, atau diberikan ku Allah kemusibahan, kita rajin berdoa. Milih yang mana kira-kira? Hah? Amung dua-duana orang mah hayang ngeunah bari jeung doa eta para jamaah ngeunah kan. Hayang nikmat loba ongkoh, ngadoa ongkoh. Cingkade. Ngadoa teh ulah kur menang kana kamusibahan. Ya, aikar musibah benang mah ya Allah rizqan kasiran tayyiban. Bulikeun kula rezeki anu hade, nu loba. Tapi giliran geus dek we hasil geus poho panen ngadoana. Teu ngana kitu. Doa mah arek lapang sempit anggar kudu eta mah. Bukti urangna butuh nyembah ka Maha Kaya nya eta Allah Taala azza wajalla. Ya, gitu. Wal yakun talabuka lidhar utah tadi teh ya. Memintana anjeun nya eta pikeun ngawujudkeun sifat ubudiyah, sifat penghambaan kita kepada Allah. Karena waqiyaman bihaqir rububiyah, karena ngadekeun kalawan hak kemahabesaran Allah. Tah eta para jamaah. Makana singkade dina ngadoa ge urang kudu make adab. Entong bismillah Allahumma inna nas'aluka sama culanggung eta ngaranna teu meunang. Salat aja ngadoa sama harus make adab. Doa pun kita harus beradab. Makana si mimiti tawassul heula kan. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina anta maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin tawassul teh. Angkatan para alhamdulillahilladzi alhamdulillah yuafi nama yukafi muji ka Allah. Geus muji shalawat ka Allah. Allahumma shalli ala salawat ka Kanjeng Nabi. Geus shalawat ngarendahkeun diri urang ka Allah, ngarendahkeun kotorna urang ka Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna kumaha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Geus ngarendahkeun diri ka Allah, geus ngerasa hina ka Allah, nembe kada hilap. Allahumma gfir lana junubana, ngadoakeun kana kedua orang tua, ngadoakeun kepada guru-guru, ngadoakeun kepada kaum muslimin wal muslimat. Yang ketiga, kita meminta kepada Allah keselamatan dunia dan akhirat. Tutup ku sholawat, adab. Singkahan diulah gorowokan ngadoa teh. Allah, waduh. Da Allah mengadangu di jero hate ge atuh. Lalaunana ki Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina ya Allah. Ngahoda anjeun mah Gusti kula teh butuh naon? Moal seueur pamenta kula ka anjeun. Enggas we hayu sok. Sing jadikeun jentulkeun. Nah. Qabul. Nah. Jadi ulah pusing ka. Ya. Kaifa yakunu talabuka lahiku sababan fi ta'aihi sabiq. Bagaimana mungkin meminta na engkau, ya, allahikun sababan, meminta na engkau menjadi sebab, ya, sebab tertundana suatu permintaan atau meminta na engkau nya kitulah pito'ai sabik ing dalam pemberian as-sabik nya eta di zaman anjing. Ieu macan lagi kula bener. Bagaimana mungkin
iyalah kan diartikan liar kula. Bagaimana mungkin cek urang mah? Bagaimana mungkin meminta engkau kepada Allah? Ya. Meminta engkau kepada Allah menjadi asbab akan naon? Sesuatu pemberian Allah yang tertunda. Moal mungkin eta mah. Karena apa? Karena fitoahi sabik, karena semua itu sudah Allah catat pada zaman sebelum ajali. Moal bisa urang ngadoa ka Allah, menta kasarna ka Allah, ngajadikeun sesuatu yang engke jadi jentul ayeuna moal bisa, atau yang ayeuna jadi engke moal bisa ya. Karena semua itu sudah kawenggu jeung urang mah. Suatu pemberian Allah itu sudah dicatat pada zaman sebelum ajali ya. Sudah terbengket, terikat oleh sifat kudrah wal iradatna Gusti. Moal bisa apa ya? Terus kumaha orang sebagai manusia menjalani kehidupan? Ya. Orang minta salah ke Allah, dan orang yang butuh, ya. Orang ngeluh ulah, kersusah. Ya. Orang yang hebat ialah orang yang ridho menerima ketentuan Allah di dalam kondisi apapun. Eta kunci nama, ya. Karena apa? Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Moal orang belakang terus moal. Pasti akan tumiba kepada kita suatu kebahagiaan. Allah moal mereka kehidupan moal, monoton moal. Orang yang moal bagja terus pasti ada kalana kita menghadapi kesulitan. Tah eta para jamaah. Istilahnya dunia itu berputar. Balikeun deui, la in syakartum la azidanakum. Teu kalau dibere kuncina eta, la in syakartum la azidanakum. Lamun syukur sia ka aing jeung Allah ditambah ku aing rezeki sia. Ya, tah. Ridho, syukur eta menjadi akan pondasi kita untuk menaungi kehidupan. Ridho dan syukurnya. Itu para jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kita sudah ngaji, sudah sholawatan, dan saya juga sudah pusing dengan membaca kitab ini. Dundang dulu, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Yang terakhir yang kami sampaikan, Majelis Sholawat Kubro Polumbon Tesa Blok F1 nomor 11 welcome, menerima siapapun yang ingin datang untuk mengikuti pengajian di Majelis Sholawat Kubro. Ngaji ngopi ngeunah nya. Keun ngaji ngopi ngarokok ngeunah. Ya. Begitu cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wa'afu minkum. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.